Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Merdeka! Jaga kesehatan ya. Hari ini secara khusus saya meminta kepada Mas Jimmy dan Mas Ikoji selaku Ketua dan Sekretaris DSN Sebelah kita Menjadi kekuatan PDI Perjuangan yang bisa diandalkan. Untuk apa? Untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila, meneguhkan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga ikut melaksanakan apa yang tertuang di dalam konstitusi. ingin menang orang? Kue Presiden suka PDI Perjuangan menang? Amin? Pasti harus bilang begitu dong. Karena apa? 14 Februari 2024 kita harus menang. Karena pemilu 2024 itu pemilu penuh tantangan bagi kita. Pemilu yang juga kembali menentukan Indonesia ke depan akan seperti apa. Pancasila sebagai ideologi bangsa, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita, betul? Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Suka undang menes sosialisasi 4 pilar ini tenang. Ya, kita harus menang karena ini adalah bagaimana PDI Perjuangan juga harus menjaga Republik ini, maka kita juga harus tahu ada aturan yang menentukan. Hukum apa yang harus diberlakukan apabila seseorang itu melakukan penyadapan nomor WhatsApp. Setiap saya WA-an dengan siapapun dia tahu. Nah, yang itu Pak. Jadi kalau sampean merasa dibajak nomor WA-nya, maksudnya di delik aduan. Karena itu kasusnya kasus delik aduan harus diadukan yang bersangkutan. Gitu ya? Gitu ya? Itu artinya seperti itu. Sampean mengadu saja. Pak, saya mengadu. Ini dibajak. Nah, habis saya dibajak. Nah, gitu. Nah, nanti kan HP-nya bisa diblokir, ya. Nah, nomornya kembali ke sampean lagi. Gitu ya? Sampean misalkan disadap kemudian sampai tolong wakil tak tonggolnya aku kayak sibuk banget, nggak bisa. Gimana langkah hukumnya jika kita melaporkan banyak kan akun-akun yang radikal yang menyerang pemerintah, menyerang Pak Jokowi, ya banyak ya betul, banyak sekali yang banyak laporan di CC ke official Polri juga kadang responnya lama, terus di CC ke semua akun yang berhubungan dengan hukum juga kurang direspon. Nah, makanya saya juga gimana caranya biar laporan itu cepat direspon gitu, terutama yang di medsos. Ini salah satu bentuk kesadaran hukum kita. Kalau ada sesuatu yang merugikan kita atau masyarakat, teman kita, tetangga kita, kalau tidak aduan kan orang yang langsung mengalami itu, diadukan saja. Nanti bisa ditangani dengan proses-proses hukum yang berlaku di negara kita. Silahkan mengadu. Mau Pak Jokowi, saya juga monitor itu Pak Jokowi dikata-katai begini, wong saya ini biasa jaga demo kok. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri kemudian tidak Pak Jokowi kemudian tidak melaporkan, ya kita tidak bisa serta-merta. Jadi kepolisian tidak bisa serta-merta, "Woi, kamu menghina presiden saya, kamu saya tangkap kamu." Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi harus ada aduan dulu. Harus ada aduan. Sedangkan aduan ini tidak bisa diwakilkan, Pak. Tidak bisa diwakilkan terus. Nah, permasalahannya Pak Presiden kan sibuk banget deh. Pak Presiden kan acaranya hari ini kemana. Kemudian Pak Presiden yang misalnya, wes yang sabar wae lah, seneng ke wae, sing arep naik aku ya wis ben nang wae kan. Biasanya cuma seperti itu beliau Pak Presiden. Ya kan? Karena beliau kan cuma mengadu kayak gitu kan ya sia-sia toh. Saya diadukan sing ngomong ki akeh biasa to sampe dino nek ke kantor polisi kemudian mengadu Pak beliau itu Pak Presidennya. Itu kan seperti itu. Ini menanyakan tentang perlindungan untuk korban rite Bapak. Dan apakah saya boleh melawan atau saya harus diam saja? Soalnya sudah ada di medsos itu orang korban dibegal tapi melawan dan malah kena hukum. Yang jambret itu tidak mati, kemudian korbannya ini malah menyebabkan matinya pelaku. Kan gitu. Meskipun ini mohon maaf, meskipun itu tetap dilaksanakan proses secara hukum, namun hakim ini kan mempunyai pertimbangan sendiri nantinya pada saat memutuskan. Kan hakim mempunyai kewenangan. Monggo, hati nuraninya hakim seperti apa? Kan begitu, ya kan?
Kalau polisi ya berdasarkan hukumnya, nggak bisa polisi, wah pak anakku dipateni, padahal di lo. Polisi ya nggak bisa gitu, nanti polisi kena lagi malah. Jadi polisi ya ajukan saja, tapi nanti hakim tentunya mempunyai pertimbangan pada saat memutuskan. Ya, gitu loh. Adalah pembelaan, Pak, itu tak bunuh memang. Pada saat itu dia mau rampok saya kok. Kan dibutuhkan dengan bukti-bukti kan gitu. Orang dihukum kan bukan ini, yang dihukum kan karena perbuatannya, ya kan? Karena perbuatannya menyebabkan meninggalnya seseorang, hilangnya nyawa seseorang, kan itu. Nah, nanti hakim pasti mempertimbangkan, ya, biar maju aja ke pengadilan, nanti Pak Hakim yang memutus. Tadi kalau pertanyaannya yang kritik, korban kritik, sebenarnya kan banyak ya contoh-contoh di media sosial itu, begalnya malah dibunuh. Nah, ada perilaku masyarakat kita yang sudah melek teknologi, itu korbannya, pelakunya meninggal, korbannya dihukum kan. Habis itu banyaklah suara-suara apa istilahnya netizen ya, bersuara, diproseslah oleh polisi. Ambil satu pasal di Undang-Undang Dasar dulu, bahwa ada pasal 1 ayat 3 bunyinya begini, Indonesia adalah negara hukum. Mari kita dukung penegakan hukum di lingkungan kita, di masyarakat kita. Bahkan kita ini punya kewajiban, tidak hanya polisi ya, punya kewajiban untuk keamanan. Kita bersama punya kewajiban. Terima kasih. Diadari tanpa kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka juga sadiler, iuran, anggota untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lihat, selama masih ada kubu-kubu kreat yang masih penuh dengan tangis bayi dan kekurangan susu ataupun menderita karena ekonomi. Dan dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itulah nanti akan menunjang, akan menopang kemenangan besar dari perjuangan di 2024 nantinya. Kepada saudara-saudara kita sama anggota BSM ataupun kepada keluarga ataupun kepada kanan kiri kita, tetangga kita. Kalau itu bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, saya yakin jadi perjuangan kuat di persisiran kita.